berjamaah di Masjid Asy-Syidiq yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak lupa juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaatnya pada hari akhirat nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah salat isya dan salat sunat tarawih yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, untuk salat sunat tarawih malam hari ini yang akan bertindak sebagai imam ialah Muhammad Ustadz Apip, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, serta beliau juga yang bertindak sebagai imam salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dari Allah lah kita sampai pada malam hari ini bisa mencicipi kelezatan beribadah di bulan Ramadan yang dimuliakan ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladin kita, Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, ketahuilah bahwasannya Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, dan bulan kita dianjurkan untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan hebatnya, uniknya, orang-orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering mengkaji Al-Quran, Al-Quran akan mempengaruhi kepribadiannya. Al-Quran akan memberikan akhlak-akhlak kepada pembacanya. Dan salah satu akhlak yang mulia dari Al-Quran adalah dermawan terhadap sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makhluk yang paling dermawan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakuna fi Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah semakin tampak di bulan Ramadan. Kedermawanan Rasulullah semakin meningkat di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran, hingga datang malaikat Jibril untuk bertadarus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan ini, waktu itu di bulan Ramadan malaikat Jibril setiap malam berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu ajwadal khairi minar rihi wal mursalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya dan kebaikannya, apabila ada kebaikan yang bisa diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengambilnya bagaikan cepatnya itu bagaikan angin yang berhembus. Jadi Rasulullah itu orang yang gak mau menyia-nyiakan kebaikan. Apabila ada kesempatan berbuat baik, Rasulullah langsung menyambar kebaikan tersebut seperti angin yang berhembus. Kecepatannya seperti itu.
Dan kita sebagai umatnya, apabila kita mau meniru baginda Nabi Muhammad SAW, kita mau ittiba'i Rasulullah, kita coba belajar, latihan diri kita. Latihan untuk apa? Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan untuk bersedekah sendiri, kita harus memperhatikan, jangan sampai kita beribadah dengan hawa nafsu. Karena ada sebagian orang yang dia dia bersedekah di bulan Ramadan tapi masih ada hutang. Sedangkan membayar hutang, pahalanya, fadilahnya jauh lebih besar dari bersedekah di bulan Ramadan. Dan juga kita harus memperhatikan prioritas kita dalam bersedekah. Apabila ada kerabat kita, ada adik kita, kakak kita, saudara kita yang lagi kesusahan, hendaknya kita dahulukan mereka. Jangan sampai mereka kesusahan tapi sedekahnya kita berikan orang di luar. Kita perhatikan keluarga kita terlebih dahulu. Kita perhatikan kerabat-kerabat terdekat kita terlebih dahulu, karena itu adalah sedekah yang lebih afdal. Dan apabila Rasulullah itu bersedekah, dikisahkan Rasulullah itu nggak pernah takut miskin. Rasulullah itu kalau memberi, dia meraup lalu dia memberikannya kepada fakir miskin. Mungkin kita belum bisa sampai ke derajat itu, tapi kita bisa melatih diri kita. Dan biasanya apabila orang sudah terbiasa bersedekah di bulan Ramadan, maka ketika keluar bulan Ramadan, dia tetap menjadi orang yang dermawan. Makanya salah paham, salah kaprah apabila orang dermawan di bulan Ramadan tapi dia menjadi pelit di luar Ramadan. Enggak. Dan tadi juga dijelaskan bahwasanya kita cepat-cepat, apabila ada kesempatan, cepat, jangan ditunda. Fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi apabila misalkan kita berada di bulan Rabiul Awal atau kita berada di bulan Rajab, di luar bulan Ramadan, kemudian kita ingin bersedekah, kita ada rezeki lebih, maka cepat-cepat, nggak usah menunggu Ramadan dulu. Karena sebagian orang ketika dia punya rezeki, ditahan dulu nih, nanti ajalah sedekahnya kalau bulan Ramadan. Enggak, kita diperintahkan Nabi cepat. Kenapa? Karena kita enggak tahu umur kita apakah kita sampai bulan Ramadan. Itu belum tentu. Makanya kita disuruh perintahkan fastabiqul khairat, cepat-cepat berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menggapai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang berlimpah, yang halal, yang berkah, agar kita bisa bersedekah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, kelapangan rezeki, dan dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.